Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang komponen ekstraseluler. Yuk langsung kita simak. Komponen ekstraseluler. Sel-sel hewan dan tumbuhan disatukan sebagai jenis terutama oleh matriks ekstraseluler, yaitu jaringan kompleks molekul yang diseleksikan sel dan berfungsi utama membentuk kerangka pendukung. Terutama pada hewan, sel-sel pada kebanyakan jaringan terikat langsung satu sama lain melalui sel sambungan sel. Matriks ekstraseluler hewan. Matriks ekstraseluler sel hewan berbahan penyusun utama glikoprotein atau protein yang berkaitan dengan karbohidrat pendek. Dan yang paling melimpah ialah kolagen yang membentuk serat kuat di bagian luar sel. Serat kolagen ini tertanam dalam jalinan tenunan yang terbuat dari proteoglikan, yang merupakan glikoprotein kelas lain. Variasi jenis dan susunan molekul matriks ekstraseluler menimbulkan sebagai bentuk, misalnya keras seperti permukaan tulang dan gigi, transparan seperti kornea mata, atau berbentuk seperti tali kuat pada otot. Matriks ekstraseluler tidak hanya menyatukan sel-sel, tetapi juga mempengaruhi perkembangan bentuk dan perilaku sel. Dinding sel tumbuhan. Dinding sel tumbuhan merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel tumbuhan. Dinding ini tersusun atas serabut selulosa yang tertanam dalam polisakarida lain serta protein dan berukuran jauh lebih tebal daripada membran plasma, yaitu 0,1 um hingga beberapa mikrometer. Dinding sel melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya dan mencegah pengisapan air secara berlebihan. Sambungan antar sel. Sambungan sel atau cell conjunction dapat ditemukan pada titik-titik pertemuan antar sel atau antar sel dan matriks ekstraseluler. Menurut fungsinya, sambungan sel terdapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sambungan penyumbat atau occluding conjunction, 2, sambungan jangkar atau unscoring conjunction, 3, sambungan penkomunikasi atau communication conjunction. Sambungan penyumbat menyegel permukaan dua sel menjadi satu sedemikian rupa sehingga molekul kecil sekalipun tidak dapat lewat. Contohnya ialah sambungan ketat atau tight conjunction pada vertebrata. Sementara itu, sambungan jangkar menempelkan sel dan sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Terakhir, sambungan pengomunikasi menyatukan dua sel tetapi memungkinkan sinyal kimiawi atau listrik melintas antar sel tersebut. Plasmodesmata merupakan contoh sambungan penkomunikasi yang hanya ditemukan pada tumbuhan. Terima kasih teman-teman udah nonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.